Aku boleh ngobrol sebentar sama Harry berdua. Aku boleh dong. Mungkin Walter kalian bisa melihat Zara yang datang kemudian dia meminta izin untuk diperbolehkan ngobrol berdua dengan Harry. Papa, kenapa kamu bisa diam aja? Kenapa kamu gak cemburu? Itu mangga etika frasa. Sementara itu terlihat Vicky yang kehilangan ketika ngeliatin Fataku diam aja ketika melihat Zara lagi berdua dengan Harry. Dipaksa dari awal buat bantu hubungan gue sama Harry. Kira-kira berpikir kalau ini adalah strategi awal Zara untuk mencari tahu perihal Harry. Oke, itu kenapa? Itu mah briefing gak bisa. Sementara itu terlihat dia sekarang ini Davin lagi merhatiin kemauan gimana ntar ya. Apa benar ada keluarga Kasarius di teman sekolah kamu? Sementara itu terlihat Amanda yang kepo dengan keluarga Kasarius. Dia pun kemudian menelpon Fata dan Fata mengiyakan. Fernanda, perkenalkan ini. Dan tentu saja kita semuanya kaget banget dia ketika Jordan mendatangi Oma. Kemudian Oma memperkenalkan Jordan pada Harry. Aku sempat lihat orang yang sangat mirip dengan dia. Dan ketika memandang wajah Harry, Jordan seperti mengenalnya. Nah, kira-kira nanti Jordan bakalan inget nggak siapa itu? Apa? Ada pada gangguan kuasa? No gangguan, no lah. Gue benar-benar di Akila. Pokoknya dia tuh sikap banget menjaga keamanan pembicaraan Harry dan juga Zara. Naya, kalau boleh aku nggak bisa lihat. Tapi aku bisa ngerasain, dan kalian bisa lihat dia nampaknya sekarang ini pikiran Raisa adalah Mohan. Dan mendengar kata-kata Raisa itu, Dani pun jadi rada-rada curiga sama Matthew. Jadi sekarang kita ada dua orang yang sama-sama tahu. Dan ternyata sekarang ini Zara dan Harry masih lanjut ngobrol. Dan terlihat Akila berusaha menghentikan langkah Mohan mengganggu mereka. Kalau kaget, kalau Fatah cerita sama kamu soal siapa sebenarnya. Terlihatnya pembicaraannya begitu sangat serius dan kelihatan juga kalau sekarang ini Fatah lagi memantau. Janganlah coba-coba ke tempatnya Zara ya. Kamu suka sama Akila. Waduh, bener-bener ya Akila ketat banget menjagainnya. Dan ternyata Harry jujur ke Zara mengatakan kalau Harry suka Akila. Ia merasa dilihat, dihargai, bahkan dimengerti, sesuatu yang tidak mudah ia rasakan karena kondisi mentalnya yang tak selalu stabil. Namun, seperti sebuah kisah yang tak pernah sempurna, kebahagiaan itu perlahan ternodai oleh sebuah kata yang terus terngiang di telinganya, Little Girl. Istilah itu pertama kali Akila dengar dari mulut Harry sendiri. Saat itu, Akila sedang meminjam laptop Harry untuk belajar. Dengan santai, Harry menyebutkan bahwa kata sandi laptopnya adalah Little Girl. Kalimat sederhana itu seketika menyulut bara dalam hati Akila. Sejak hari itu, kata Little Girl berubah menjadi misteri. Ia bertanya-tanya, siapa gadis yang dimaksud? Apakah itu panggilan sayang Harry untuk seseorang yang istimewa dalam hidupnya? Kecurigaan itu berkembang menjadi kecemasan. Rasa penasaran berubah menjadi kegelisahan yang merampas ketenangan. Akila mencoba menyelidiki, tapi tak ada akses apapun yang membawanya pada jawaban. Tidak ada foto, tidak ada nama, tidak ada petunjuk. Akila mulai berpikir untuk mundur. Menjauh. Melepaskan harapan yang sudah terlanjur ia gantungkan pada sosok yang belum tentu membalasnya. Karena bagi Akila, yang mengidap borderline personality disorder, BPD, harapan bisa menjadi pisau bermata dua. Harapan bisa memabukkan dan sekaligus menghancurkan. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kehancuran batin terasa seperti kiamat yang diam-diam merayap. Dalam kondisi seperti itu, ia memutuskan untuk curhat kepada satu-satunya orang yang paling ia percaya, Zara. Zara mendengarkan semua cerita itu dengan hati yang tercabik. Ia bisa merasakan betapa dalam luka yang sedang disimpan Akila. Ia tahu betul, dalam dunia Akila, mencintai bukan perkara mudah. Karena setiap rasa memiliki risiko, dan setiap harapan bisa menjadi awal dari kehancuran jiwa. Saat seseorang dengan BPD merasa bahwa harapan tidak terwujud, maka mereka cenderung menarik diri secepat mungkin, sebelum sakitnya datang lebih dalam. Dan itulah yang ingin dilakukan Akila, menarik diri sebelum cintanya berubah menjadi luka yang lebih menyiksa dari apapun. Namun Zara tidak tinggal diam. Ia tahu, membiarkan Akila menyerah berarti membiarkan penyakit itu menang. Ia berusaha menanamkan secercah keyakinan, mengatakan bahwa mungkin saja Little Girl yang dimaksud Harry adalah Akila sendiri.
Tapi reaksi yang datang dari sahabatnya justru sebaliknya. Akila meledak. Marah. Ia menolak diberi harapan palsu. Ia takut dikecewakan. Ia tidak mau lagi disuguhi kemungkinan-kemungkinan yang manis di awal, namun bisa berakhir tragis. Karena itulah cara pikir penderita BPD. Mereka mencintai dengan segenap hati, tapi saat kecewa, kehancurannya jauh lebih dalam daripada yang bisa dimengerti oleh orang lain. Zara sedih. Sangat sedih. Tapi di balik kesedihan itu, ada tekad yang tumbuh. Ia tidak bisa diam. Ia tahu, yang dibutuhkan Akila saat ini bukan hanya pelukan atau nasihat, tapi keberanian orang-orang di sekitarnya untuk bertindak nyata. Maka Zara mengambil satu keputusan besar. Ia akan menemui Harry. Ia akan menceritakan segalanya. Pertemuan itu akhirnya terjadi. Di sebuah taman yang sunyi, Zara mengungkapkan semuanya kepada Harry. Tentang perasaan Akila. Tentang kecemasan yang berakar dari satu kata, little girl. Tentang ketakutan Akila akan harapan yang tidak terwujud. Dan yang terpenting, tentang kondisi mental Akila yang sangat sensitif terhadap ketidakpastian dan penolakan. Zara menjelaskan bahwa Akila bukan hanya sekadar jatuh cinta, tapi sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Dan perang itu akan terus berlangsung, sampai ada yang berani mengulurkan tangan dan berkata, "Aku di sini. Aku sungguh peduli." Zara meminta dengan tulus, jika memang Harry memiliki rasa yang sama, maka jangan lagi berdiam diri. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena untuk seseorang yang hatinya rapuh, waktu yang terlambat bisa berubah menjadi luka yang tak bisa disembuhkan. Ia tidak memaksa Harry untuk membalas perasaan Akila, tapi ia memohon agar kejujuran disampaikan, agar ketulusan tidak ditunda. Karena dalam dunia BPD, yang paling menyakitkan bukan penolakan, tapi diam dan ketidakpastian. Setelah mendengar semuanya, Harry hanya terdiam. Tapi dalam diam itu, ada guncangan besar dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa dalam makna dari setiap kata dan sikap yang ia tunjukkan. Dan untuk pertama kalinya pula, ia benar-benar memahami bahwa seseorang diam-diam menjadikan dirinya sebagai pusat. Gangguan ini bukan sekadar suasana hati yang berubah-ubah, tapi merupakan kondisi psikologis yang dalam dan kompleks, di mana seseorang sangat sensitif terhadap penolakan, perubahan, dan ketidakpastian. Mereka seringkali mengalami kesulitan dalam menjaga hubungan yang stabil karena perasaan yang ekstrim, baik dalam mencintai maupun dalam merespon rasa kecewa. Dalam konteks ini, peran orang terdekat sangat krusial. Zara menunjukkan betapa pentingnya kehadiran sahabat yang tidak hanya peduli, tetapi juga berani mengambil langkah nyata. Menceritakan kondisi Akila kepada Harry bukan bentuk pengkhianatan, melainkan bentuk cinta dan perlindungan. Kita juga belajar bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka bisa menjadi alat penyembuh yang sangat kuat. Terkadang, satu kata bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Dan terkadang, satu kebisuan bisa menjatuhkan mereka ke jurang yang dalam. Untuk para pendengar yang mengenal seseorang dengan BPD, atau mungkin sedang mengalaminya sendiri, penting untuk tahu bahwa kalian tidak sendiri. Ia berpikir, mungkin ia terlalu berharap, mungkin ia terlalu percaya, mungkin ia tidak pantas dicintai. Zara yang menyadari perubahan ini, tidak tinggal diam. Ia segera mencari Harry. Ia katakan bahwa waktu semakin sempit, bahwa luka di hati Akila sedang menganga lagi, bahwa setiap hari yang berlalu tanpa kejelasan bisa menjadi jurang yang lebih dalam bagi sahabatnya. Namun Harry hanya menjawab dengan pandangan yang penuh beban. Ia tahu, ia menyadari semuanya, tapi untuk saat ini, belum saatnya. Zara pun kembali pada Akila. Kali ini, ia memeluk sahabatnya lebih erat. Ia menguatkan dengan hadir, dengan kesetiaan, dan dengan cinta seorang sahabat yang tidak akan pergi, betapapun dunia runtuh. Hari-hari berjalan lambat. Tapi di balik waktu yang terasa berat itu, sebuah kekuatan sedang tumbuh. Di balik luka yang belum pulih, harapan tetap menyala, meski kecil. Karena janji itu masih ada. Janji yang mungkin tak terdengar, tapi tetap nyata. Harry akan bicara. Dan ketika saatnya tiba, kebenaran akan mengubah segalanya. Dalam bagian lanjutan cerita ini, kita melihat realitas yang sering dihadapi penderita borderline personality disorder, BPD, dalam menjalin hubungan emosional.
Ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi bisa menjadi pemicu besar yang menyebabkan penderita merasa tidak dicintai, tidak cukup, atau bahkan tidak berharga. Hal-hal kecil seperti jeda waktu dalam komunikasi, respon yang lambat, atau ekspresi yang tidak sesuai bisa dimaknai secara ekstrim oleh mereka. Namun, kita juga melihat bahwa orang-orang di sekitar penderita BPD memiliki peran yang sangat penting. Zara sebagai sahabat, dan Harry sebagai orang yang dicintai, berperan dalam dua kutub yang saling berlawanan. Zara sebagai penyangga emosi yang stabil, dan Harry sebagai pusat dari harapan yang paling dalam. Kedua peran ini penting, asal dijalankan dengan kesadaran dan empati. Kita juga belajar bahwa tidak semua cinta bisa langsung diungkapkan, terutama ketika seseorang sedang berjuang dengan masalah pribadinya. Dalam hubungan yang melibatkan individu dengan latar belakang trauma atau tekanan batin, waktu, kesabaran, dan kejujuran adalah kunci dari pemulihan emosional bersama. Dan akhirnya, kita diingatkan bahwa kehadiran, lebih dari kata-kata, adalah hal paling mendasar yang bisa menyelamatkan seseorang dari kegelapan. Tidak harus selalu memberi solusi, tapi cukup ada, cukup mendengarkan, dan cukup setia untuk bertahan.